Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, masih dari seri Raja-Raja Israel Yehuda, dan hari ini masih dari Israel Utara. Saya berikan judul renungan kita, pelajaran dari Raja Pekah, punya visi besar tapi nggak punya fondasi yang kuat. Kisah Raja Pekah ada di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-27 sampai 21. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Raja Pekah bin Remalia adalah raja ke-19 Israel Utara yang memerintah selama 20 tahun. Setelah menggulingkan Raja Pekaya dengan kudeta. Pemerintahannya penuh dengan konflik militer dan berakhir dengan pembunuhan. Saudaraku, Pekah ini adalah seorang perwira militer sebelum dia menjadi raja. Dia kemudian mengkhianati rajanya yaitu Pekaya dan membunuhnya di istana bersama dengan 50 orang dari Gilead itu, saudaraku. Kemudian kudeta ini menandai perubahan besar dalam politik Israel. Nah, menariknya saudara, Pekah ini membentuk aliansi dengan seorang yang bernama Rezin, itu Raja Aram, dan dia berperang melawan Ahaz dari Yehuda. Ya, jadi waktu Pekah memerintah di Yehuda itu rajanya Ahaz. Dan untuk melawan Ahaz, si Pekah ini beraliansi dengan Rezin. Rezin itu raja dari Aram. Mereka kemudian mengepung Yerusalem tetapi gagal membunuh Raja Yehuda. Itu karena Yehuda meminta bantuan kepada Raja Tiglat-Pileser III, ya, raja dari Asyur. Akhirnya kemudian Asyur menyerang kota Israel termasuk Gilead dan Galilea serta membawa rakyatnya ke pembuangan. Ya. Jadi mulai dari Pekah itu sudah ada Asyur yang menguasai, saudaraku ya. Dan kemudian akhirnya si Pekah ini dibunuh oleh Hosea dalam kudeta juga. Jadi setelah kehilangan banyak wilayah karena serangan Asyur, Pekah kehilangan dukungan dari rakyatnya ya. Jadi saudara bayangkanlah seorang pemimpin, dia memimpin perang beraliansi dengan Rezin, raja dari Aram, untuk melawan Yehuda. Ternyata Yehuda beraliansi sama Asyur, saudaraku. Akhirnya Asyur menghancurkan Israel Utara ini, dia kehilangan banyak wilayah kekuasaannya. Dan karena keputusan Pekah itu, akhirnya rakyat banyak tidak mendukung dia lagi. Termasuk Hosea bin Ela, seorang pejabat Israel yang memberontak dan kemudian membunuh Pekah. Ya, jadi ibaratnya gini saudara, sederhananya, menteri-menterinya akhirnya membunuh presidennya gitu ya. Karena dia pikir ini presidennya tidak becus dalam memerintah gitu. Akhirnya menterinya membunuhnya. Dalam hal ini si Hosea, seorang pejabat Israel, memberontak dan membunuh Pekah lalu merebut tahta. Itu kisahnya ada di 2 Raja-Raja 15 ayat 30. Hosea kemudian menjadi raja terakhir Israel sebelum kehancuran total oleh Asyur, saudaraku. Jadi waktu Pekah itu Israel sudah mulai hancur oleh Asyur. Nanti raja terakhir Israel Utara sebelum benar-benar hancur itu adalah Hosea. Hosea inilah yang kemudian membawa Israel itu kepada kehancuran dan habisnya sejarah kerajaan Israel Utara. Benar-benar dia dikuasai oleh Asyur dan dibawa ke pembuangan Asyur. Itu di Israel Utara. Nanti di Yehuda masih ada pemerintahan berlangsung, saudaraku. Yotam dan seterusnya, setelah Ahaz, Yotam dan seterusnya. Nanti sampai Babel datang dan menghancurkan kerajaan Yehuda. Jadi itu kisah gambarannya, saudaraku ya. Kalau saudara baca di 2 Raja-Raja 15 ayat 30, Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia, lalu membunuh dan menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku, Pekah adalah raja yang merebut kekuasaan dengan kekerasan, tetapi juga digulingkan dengan cara yang sama. Dia mendapat kekuasaan dengan kudeta, dan akhirnya dia sekarang dikudeta juga. Aliansinya dengan Aram, yang dengan seorang raja bernama Rezin itu, N belakangnya ya, kalau M kan Rezim, ini Rezin N belakang. Itu aliansinya dengan Aram membawa kehancuran bagi Israel karena Asyur menyerang dan mencaplok wilayahnya. Jadi beberapa wilayah Israel Utara dicaplok oleh Asyur dan akhirnya Pekah dikudeta oleh Hosea. Di zaman Hosea lah kemudian Asyur benar-benar menguasai Israel. Nah, kematian Pekah menandai awal kejatuhan dari Israel Utara yang kemudian dihancurkan dalam kurun waktu 10 tahun oleh Asyur. Kehancuran total dari kerajaan Israel Utara, saudaraku ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan, saudaraku, dari kisah Raja Pekah ini?
Yang pertama saudaraku, Raja PK ini dia berani melawan tetapi salah perhitungan. Jangan sampai kita itu berani tetapi salah perhitungan. Ya. Kita tahu bahwa PK itu tetap hidup dalam dosa seperti raja-raja sebelumnya, dan kemudian menariknya dia berani melawan Asyur, saudara. Dia berani melawan Asyur. Dia nggak tunduk pada Asyur, tapi dia berani melawan Asyur. Tapi akhirnya malah dikalahkan. Jadi dia berani tapi kurang perhitungan. Dia sendiri akhirnya dibunuh oleh Hosea. Kita belajar dari sini bahwa seringkali kita merasa berjuang keras, tetapi kita tidak memperhitungkan Tuhan di dalam setiap usaha dan kerja keras kita. Dan akhirnya kegagalan yang datang. Jadi berjuang, bekerja keras, berani itu oke, tapi jangan sampai tidak melibatkan Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam segala usaha, kerja keras kita, itu sama dengan kita berani tapi kurang perhitungan. Kita tidak memperhitungkan faktor-faktor yang di luar kuasa kita, yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan, saudaraku. Ada hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan cara kita, dengan usaha kita, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara dan usaha kita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dan hampir di setiap usaha kerja keras kita ada faktor-faktor yang istilahnya force major, saudara, di luar kuasa kita. Dan di titik itulah kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita berani tapi kurang perhitungan, saudaraku. Ya. Kemudian yang kedua, si PK ini punya visi besar tapi nggak punya fondasi yang kuat. Seperti judulnya tadi ya, pelajaran dari Raja PK. Punya visi besar tapi nggak punya fondasi yang kuat. Karena kalau raja sebelumnya itu tunduk pada Asyur. Raja PK ini berani melawan Asyur, saudaraku. Ya. PK melawan Asyur tapi dia nggak punya kekuatan yang cukup. Walaupun sudah beraliansi dengan Rezin, Raja Aram. PK punya semangat nasionalis, saudaraku. Dia nggak mau jadi bonekanya Asyur. Ya. Dia punya semangat nasionalis. Tapi masalahnya dia tetap hidup dalam dosa. Karena dia nggak memperhitungkan faktor Tuhan. Penting untuk kita memperhitungkan faktor Tuhan di dalam hidup kita. Saya ulangi, penting dalam hidup kita untuk memperhitungkan faktor Tuhan. Sebab ada hal-hal yang di luar dari kuasa kita. PK ini berani melawan Asyur. Tapi dia tetap hidup di dalam dosa. Dia berani, kurang perhitungan, punya visi besar tapi nggak punya fondasi yang kuat. Dia tidak mengandalkan Tuhan dan tetap hidup dalam dosa. PK ingin mempertahankan kerajaannya, itu bagus. Tapi Tuhan tidak ada di dalam setiap rencananya. That's the problem, saudaraku. Itu masalahnya. Ya. Dia punya keberanian, dia punya visi besar melawan Asyur, berbeda dengan raja sebelumnya yang menjadi bonekanya Asyur dengan membayar upeti kepada Asyur. Tetapi PK ini berani, saudaraku ya. Tetapi masalahnya di dalam keberanian dan visi besarnya, dia tidak menaruh Tuhan di dalam setiap rencananya. Maka hancur dan gagallah dia. Nah saudaraku, Asyur menyerang dan akhirnya merebut banyak wilayah penting dari kerajaan Israel Utara. Banyak orang Israel yang diangkut dalam tawanan ke Asyur. Jadi tahap pertama itu pembuangan ke Asyur itu terjadi di zaman Raja PK ini, saudaraku. Dan kerajaan Israel mendekati titik kritis kehancuran totalnya. Seperti saya ceritakan singkat tadi, nanti Hosea menggantikan dan akhirnya Israel Utara dihancurkan total oleh Asyur dan dibawa ke pembuangan ke Asyur. Jadi saudaraku, punya impian besar seperti PK ini ingin menaklukkan Asyur itu bagus, ya, itu bagus. Tapi masalahnya fondasinya juga harus kuat. Jadi kalau kita punya mimpi besar, punya visi besar dalam hidup kita, harus disertai oleh fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu hanya bisa kita peroleh waktu kita memperhitungkan faktor Tuhan di dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita melupakan faktor Tuhan di dalam setiap keberhasilan kita, saudara. Nah, banyak orang yang punya rencana, punya masa depan yang pengen diusahakan berhasil, tetapi tidak memastikan Tuhan ada di dalam setiap rencana-rencana dan harapan-harapan besarnya. Jadi kalau kita punya visi, punya harapan, punya mimpi yang besar, pastikan kita menaruh Tuhan di dalam setiap rencana kita. Kalau kita membangun di atas dosa semua mimpi dan visi harapan kita, saudaraku, maka jangan heran kalau semuanya pada akhirnya akan menuju kepada kehancuran. Dari PK kita belajar hal ini. Kita jadi teringat firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1,
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Ini secara singkatnya berarti bahwa kita harus memperhitungkan faktor Tuhan di dalam setiap rencana kita yang diilustrasikan dalam Mazmur ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya kalau kita ingin membangun sesuatu, kita ingin punya mimpi, kita punya harapan, kita punya visi besar ke depan, maka kita harus melibatkan Tuhan dan pastikan Tuhan ada di dalam setiap rencana kita. Jika tidak, semuanya akan sia-sia dan justru membawa kita kepada kehancuran. Saudara ingat apa saya katakan beberapa waktu yang lalu? Semakin kita tinggi tanpa Tuhan, itu hanya sebuah cara untuk kita jatuh lebih keras. Jadi berhati-hatilah saudaraku. Kemudian yang terakhir, Hosea akhirnya membunuh Raja Peka ini di dalam sebuah kudeta. Dan Peka yang dulunya naik tahta karena kudeta sekarang juga akhirnya dikudeta oleh Hosea. Dan dari sini kita mengerti saudaraku, apa yang kita lakukan kepada orang lain banyak kali akan kembali kepada kita sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan tindakan kita. Kalau kita bermain dengan cara dunia, maka dunia akan menghancurkan kita. Perhatikan ini, saya ulangi. Kalau kita bermain dengan cara dunia, maka dunia perlahan demi perlahan, cepat atau lambat akan menghancurkan kita. Saudaraku, kalau kita membangun dengan cara yang curang, maka jangan kaget kalau kita sendiri pada akhirnya kena tipu. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita bangun dengan kecurangan, akhirnya kita sendiri yang kena tipu. Seperti Pekaya membangun kekuasaannya dengan kudeta, dan akhirnya dia ditipu oleh pejabatnya sendiri yaitu Hosea, dan akhirnya dia kena kudeta dan berakhir pemerintahannya. Saudaraku, kalau kita hidup dengan cara mengkhianati orang lain, jangan heran kalau kita nantinya dikhianat. Saya ulangi, kalau kita hidup dengan cara mengkhianati orang lain, jangan heran kalau nantinya kita dikhianat. Karena Galatia 6 ayat 7 mengingatkan kita apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, mari kita refleksikan saudara, apakah kita sedang membangun hidup kita dengan prinsip yang benar atau kita sedang masuk ke dalam jebakan yang kita buat sendiri di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita renungkan pelajaran dari Raja Peka ini. Jangan hanya berjuang keras, berusaha keras, tetapi tidak memiliki fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu ketika kita melibatkan faktor Tuhan di dalamnya. Jangan cuma visi besar, punya visi besar, melaksanakan visi yang saudara anggap besar, tapi kemudian tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita. Dan jangan bermain dengan cara dunia, sebab waktu kita bermain dengan cara-cara dunia, maka dunia pada akhirnya akan menghancurkan. Semoga renungan ini akan menolong kita semua. Mari kita berdoa.